Halo sahabat, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan negeri ini juga kita berharap akan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun pada kenyataannya ya memang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ini terakhir kita sering kali di Saiful Jamil Channel ini membahas tentang polemik penundaan pemilu 2024 ya. Dan yang kita tunggu-tunggu adalah sikap tegas dari Presiden Joko Widodo. Publik berharap bahwa Pak Jokowi akan mengatakan patuh, taat ya kan terhadap konstitusi, kira-kira begitu. Nah, ini kita semua sudah mendapat jawabannya, Kang Saiful ya. Jadi Jokowi itu sudah membuka suara akhirnya. Beliau mengatakan bahwa akan patuh, taat pada konstitusi. Ya. Nah, cuman pertanyaannya, saya melihat ini apakah masih bersayap pernyataan ini, ataukah memang tegas gitu loh, Kang Saiful? Ya, satu hal yang pasti berarti prediksi saya di video sebelumnya salah, Kang. Nah, saya kan bilang ini dugaan saya Pak Jokowi bakalan bungkam seperti kebiasaan Ibu Mega menyikapi persoalan saat itu. Nah, ternyata sekarang berbicara. Tapi yang menarik adalah bahwa penyampaiannya, penegasannya pada bahwa saya akan taat konstitusi. Nah, di 2021, 2020, 2019 itu berkali-kali itu diulang memang perkataan Pak Jokowi tentang akan taat konstitusi. Nah, yang menarik kalau menurut pandangan saya ini tetap bersayap. Nah, apa sayapnya? Kan saya akan taat konstitusi. Terus gimana kalau konstitusinya dirubah? Nah, saya akan taat pada konstitusi yang telah diubah. Kan bahkan tentang masa jabatan 2 periode itu kan ada di undang-undang, di UUD. Nah, ini bisa dirubah nggak? Bisa, di amandemen. Kalau misalkan ternyata bersepakat diubah menjadi 3 periode, maka Pak Jokowi akan taat pada konstitusi 3 periode. Gitu kan? Ya, ini kan juga menjadi pertanyaan bagi publik tentu saja ya. Beberapa partai pendukung juga mengatakan bahwa ya udah memang penundaan pemilu saya tolak. Tapi kalau presiden 3 periode ya harus melalui mekanisme yang benar. Misalkan tadi mengamandemen undang-undang dasar gitu kan. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah begini, Kang Saiful. Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kalau penundaan, bahwa ada orang-orang ya pembantunya di kementerian, menteri gitu sebagai menteri itu mengatakan bahwa mengusulkan penundaan pemilu, yaitu wajar-wajar saja gitu. Namanya juga usulan, nggak apa-apa gitu loh. Nah, artinya ketegasan ini masih absurd gitu. Bisa dibilang seperti itu. Ya, kalau pertanyaannya apakah Pak Jokowi tegas menyikapi persoalan kemarin saat Gus Muhaimin, Airlangga Sutanto, kemudian Zulhas dari PAN, maka jawabannya tentu tidak tegas. Karena apa yang Pak Jokowi sampaikan itu hanya mengulang apa yang disampaikan di tahun-tahun sebelumnya, bahwa tak akan taat konstitusi. Tapi bagaimana munculnya ide itu, ide yang sangat mengganggu, persoalannya kan begitu. Kalau didasarkan pada masa usul saja tidak boleh, kan itu yang disampaikan Zulhas, itu juga yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Jadi memang kita juga melihat ada respon-respon yang senada. Ini seperti di grup WhatsApp-nya janjian nih. Oke, kita janjiannya begini ya. Masa usul aja nggak boleh? Kemudian Pak Jokowi pun meresponnya begitu gitu. Ya kalau sekedar usul saja ini negara demokrasi, ya sah-sah saja. Nah, nggak bisa seperti itu. Kalau betul-betul akan dilakukan seperti itu, bagaimana dengan misalkan, yaudah ada yang usul, udah kita ganti saja negara Indonesia ini jangan menganut asas demokrasi. Ganti saja dengan komunisme misalkan. Atau ganti saja dengan kerajaan. Kan nanti jawabannya sama. Ya boleh-boleh saja. Ya boleh. Dalam artian apapun orang berbicara di negara demokrasi ini boleh. Tapi yang berbicaranya siapa? Pada saat kapan? Dalam konteks apa? Itu yang menjadi persoalan hari ini. Jadi rakyat pun tidak bodoh. Saya kira orang pun ketika mendengar statement dari Pak Jokowi seperti ini pasti mengernyitkan dahi gitu. Ih, kok begini gitu. Bukan itu loh yang ditunggu. Yang ditunggu adalah sikap tegas menyatakan bahwa saya sebagai Presiden Indonesia mohon maaf atas perilaku menteri-menteri saya atau perilaku para partai-partai yang berkoalisi di penguasa menyampaikan ide-ide yang berbahaya. Nah gitu kan. Ide-ide yang bertujuan melanggar konstitusi. Nah itu baru dikatakan tegas. Ya, gitu. Kenapa Jokowi tidak langsung tegas saja kan? Kalau usulnya ya siapapun boleh usul ya kan, apalagi di azas demokrasi gitu kan. Tetapi usulan yang melanggar
konstitusi kan ya itu bukan sebuah usulan ya kalau menurut saya gitu. Itu. Artinya kenapa sih nggak tegas aja gitu, Bang? Ya itu kan sebetulnya sudah dibahas di video sebelumnya, Kang. Iya. Kalau bicara pola, bahkan ini sudah lebih baik. Bicara seperti itu pun sudah lebih baik. Karena dugaan saya bahkan tidak akan merespon. Dia akan membiarkan seiring berjalannya waktu saja gitu. Iya. Artinya ini ketika kita melihat bahwa walaupun Pak Jokowi sudah menyampaikan statementnya akan patuh pada konstitusi gitu loh. Ini akan terus bergulir melihat ya tadi sebelum edisi sebelumnya test the water saja dulu lihat sambil melihat apakah ini udah mulai adem terus nanti digulirkan lagi gitu. Ya, test the water yang kali ini sudah selesai. Oh, udah selesai. Sudah selesai. Ini tidak akan lagi terus diangkat-angkat. Karena kalau diangkat-angkat akan semakin nampak kebodohannya dan semakin dibully netizen, semakin dicaci maki oleh rakyat. Nah, bagaimana pertanyaannya misalkan bagaimana kalau 2, 4, 5 bulan ke depan ada ide-ide lagi yang mirip-mirip seperti ini tapi tidak persis? Itu sangat mungkin. Oh. Ya, karena kan sebelum wacana penundaan, wacananya 3 periode dulu. Iya. 3 periode, kemudian penundaan, kemudian apalagi nanti. Atau mungkin penundaan sudah stop. Ya. Tetapi 3 periode masih terus berjalan. Ya kalau 3 periode sebetulnya sih sudah sebelum usulan penundaan sudah muncul dan itu sudah ditolak. Nah, tapi tadi kembali penolakannya lebih kepada bahwa saya akan taat, saya tidak berminat menjadi presiden 3 periode, saya tidak ini. Cuman kan kita juga dengar waktu itu, waktu zaman Pak Jokowi sebagai gubernur, saya apain sih copras-copras, saya nggak mikirin, saya nggak berminat jadi presiden. Ternyata jadi presiden. Jadi ya kita itu tadi balikannya pola. Kalau sudah 3 kali ada nuansa sikap yang sama, misalkan bilang tidak tapi padahal iya, ya berarti berikutnya pun kurang lebih akan demikian. Atau mungkin orang-orang atau lingkaran-lingkaran di sekitar Pak Jokowi yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan secara terus-menerus. Nah, itulah Kang. Memang ada sebuah teori yang dimunculkan oleh psikolog dari Eropa di tahun 71 ya. Itu mereka sebelum memunculkan teori itu dia membuat sebuah penelitian, Kang. Di kampus Stanford University. Itu penelitian tentang simulasi kehidupan di sel di penjara. Jadi dari mahasiswa itu dipilih orang-orang yang baik-baik, kemudian dikumpulkan dari semua orang yang baik-baik ini dibagi 2, yang sebagian kecilnya jadi sipir, yang sebagian besarnya jadi narapidana. Nah, penelitian itu direncanakan 2 minggu kalau tidak salah ya. Nah, kemudian diberilah keleluasaan mereka untuk bersikap sebagaimana sipir biasanya bersikap, narapidana pun demikian. Nah, ternyata hari ke-6 penelitian itu dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena perilaku para sipir ini semakin hari semakin semena-mena. Jadi ini akhirnya memunculkan sebuah teori bahwa kekuasaan itu adalah candu, adiksi gitu. Ini sama seperti orang kecanduan narkoba. Jadi hormon yang bergejolak di dalam tubuhnya, di biologisnya, itu sama gitu. Ketika dia sudah berkuasa, walaupun itu hanya bermain peran saja, Kang, penelitian tadi itu, tapi akhirnya memunculkan efek yang dia kecanduan. Orang yang berkuasa itu selalu ingin meraup kekuasaan yang lebih besar, ingin memperpanjang masa jabatannya. Nah, jadi apa yang terjadi hari ini di tahun 2022 itu teorinya sudah ada sejak tahun 70-an gitu. Dan ini terjadi di tahun ini. Dan itu nampak indikasinya begitu gitu ya. Berarti pengelolaan bahwa hasrat yang begitu kuat untuk berkuasa itu memang bergantung kepada diri sendiri atau itu bisa dirongrong dari orang-orang di sekitar? Ya, tentu kalau berbicara tentang penyikapan maka ada kendali dalam diri, ada kendali dari lingkungan. Ya, ada sesuatu yang orang berusaha mempengaruhi dirinya sendiri dengan cara kontemplasi, dengan cara berzikir, dengan cara memusatkan pada dirinya sendiri. Ada yang sejalan dengan itu, ada juga pengaruh lingkungan. Dia akan terus mempengaruhi kita. Tapi dari penelitian tadi menunjukkan, Kang, bahwa yang dipilih ini bukan orang-orang brengsek, mahasiswa yang baik-baik. Itu dipilih gitu oleh si penelitinya. Nah, jadi bahkan orang baik sekalipun ketika dia diberi kekuasaan, maka akan ada kecenderungan untuk dia menjadi menjadi kecanduan gitu. Ketagihan terus untuk melakukan penguasaan yang lebih luas lagi, lebih lama lagi. Kalau dalam konteks sekarang ya penundaan pemilu, presiden 3 periode, sebetulnya siapa ini kecanduan gitu? Ya, saya kira kalau merujuk pada konsep teori tadi, maka saya kira siapapun yang berkuasa itu sudah
mengidap kecanduan itu. Tapi, nah ini yang membedakan. Ada orang-orang yang misalkan dia betul-betul lingkungannya adalah lingkungan yang sangat menjaga dia untuk tidak keluar dari koridor. Oke. Nah, partainya kah misalkan, keluarganya kah, atau lingkungan terdekatnya kah, sehingga dia tidak mengambil sikap-sikap di luar aturan yang ada gitu. Anggaplah begini misalkan, ini SBY mengidap nggak kecanduan kekuasaan seperti ini? Ada, mengidap. Karena saya yakin semua orang yang memiliki kekuasaan, ya dia akan terkena candu itu. Tapi dia terpengaruh atau dia mampu mengendalikan diri. Faktanya adalah SBY dia mampu mengendalikan dirinya, sehingga dia tidak mencoba mengamandemen UUD untuk 3 periode gitu. ada yang mengendalikan ya. Apakah yang mengendalikan SBY adalah Ibu Ani misalkan, ataukah agamanya, ataukah lingkungan Partai Demokratnya, yaitu yang saya kira kita belum bisa pastikan. Tapi dalam konteks ini PDIP sebagai pengusung Pak Jokowi ya kan sudah jelas-jelas menolak gitu kan. Berarti harusnya sudah ada rem di dalamnya ya. Iya, memang mestinya sih saya kira yang menjadi berat dalam posisi Pak Jokowi hari ini, meskipun beliau menginginkan itu diperpanjang, diperlama, dan diperbesar, tapi hambatan terbesar adalah dari PDIP sendiri. Nah, karena PDIP sudah menolak, mungkin Pak Jokowi juga semakin kebingungan. Ya sudah, muncullah statement yang tadi, walaupun statement itu sekedar copy paste aja dari yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada penambahan narasi, sama saja. Pengulangan lagi. Iya, bahwa saya akan taat konstitusi. Nah, kalau dilihat dari statement-statement sebelumnya, artinya ada hukum keterbalikan ini. Ketika ngomong tidak, padahal ya. Berarti ini tidak, akankah mungkin iya juga gitu? Iya, kalau kita membaca pola akan begitu gitu kan. Kan banyak pengamat yang bilang kalau untuk memprediksi bagaimana sikap Pak Jokowi, dengar apa yang diucapkannya, maka kenyataannya sebaliknya. Gitu. Itu menurut para pakar ya. Kalau kita malah rakyat jelata saja, cuman memprediksi sedikit-sedikit. Tapi ini yang terakhir Kang Saiful, tadi saya tertarik dengan bahwa ada kecanduan adiksi di dalamnya gitu loh. Apakah ini bisa dibilang bahwa menjadi sebuah ambisi kekuasaan yang overdosis gitu? Ya, saya kira semua orang tadi kan, kalau kembali ke konsep tadi kan, semua orang akan overdosis. Seperti orang kecanduan narkoba, itu semuanya akan overdosis kalau tidak ada kendalinya gitu. Dan tadi balik lagi, kendali itu bisa dari diri sendiri, bisa dari lingkungan terdekat, bisa dari aturan yang sangat ketat gitu. Nah, semua akan overdosis kecuali penguatnya kuat. Nah, dia akan pengendali atau siapa yang paling kuat untuk melakukan kendali itu? Ya, mestinya kan PDIP. Cuman ada teori lain yang mengatakan kan bahwa di video sebelumnya saya juga sudah sampaikan ada kronologis yang menunjukkan keeratan yang sangat kuat antara LBP dengan Pak Jokowi, bahkan sejak Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Di situ sudah dirajut kedekatannya terus sampai hari ini. Jadi adu kekuatan saja antara PDIP dan LBPCS gitu. Kalau sekarang kelihatannya PDIP sendiri sudah menolak, maka kita sudah bisa prediksi yang menguasai Pak Jokowi adalah LBPCS gitu. Akankah publik menjadi pengendali yang kuat gitu, Kang? Publik ya. Publik dalam konteks tekanan, tentu tekanan publik maksudnya, tentu itu berpengaruh besar. Karena kan kita lihat beberapa kali kebijakan Pak Jokowi pun direvisi atau kebijakan menteri direvisi karena adanya tekanan publik. Nah, justru itu Kang, bahwa bagaimana kita bisa mengontrol adiksi kekuasaan yang diidap oleh para penguasa itu, ya caranya dengan tekanan publik ini. Ini yang harus sangat kuat gitu. Tekanan publik hari ini concernnya ada di mana? Ada di media sosial gitu. Ada di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube gitu. Maka ini yang harus terus-menerus dikuatkan. Dari dunia maya ini akan mempengaruhi pada aspek-aspek yang offline ya gitu, yang perilaku keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama, dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka
angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang. Karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan non-Islam, itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.